Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada mahasiswa-mahasiswi Ibu sekalian yang Ibu sayangi, kita berjumpa kembali pada mata kuliah Sistem Multimedia ya, dengan saya Tengku Syarifah Eva Fada MKom. Baiklah, untuk materi kita yang kedua ini, kita akan membahas tentang jenis representasi media. Baik, representasi representasi itu diambil dari kata yang artinya kembali, dan presentasi yaitu menyajikan. Nah, representasi adalah proses ya di mana sebuah objek itu ditangkap oleh indera seseorang. Indera seseorang ya, indera manusia maksudnya, berarti ada indera pendengaran, penglihatan, penciuman, peraba ya, dan perasa. Yaitu mata, hidung, kulit ya, telinga, lidah, kira-kira seperti itu. Nah, saya ulangi, representasi adalah proses di mana sebuah objek ya itu ditangkap oleh indera seseorang, lalu masuk ke akal untuk diproses ya, yang hasilnya adalah sebuah konsep atau ide yang dengan bahasa akan disampaikan atau diungkapkan kembali ya. Berarti proses di mana sebuah objek ditangkap oleh indera seseorang lalu masuk ke akal dan pikiran untuk diproses ya, yang hasilnya adalah sebuah konsep atau ide yang kemudian nanti dengan bahasa akan disampaikan atau diungkapkan kembali. Maka itu yang disebut dengan representasi. Nah, sedangkan media sendiri yaitu suatu penyalur atau perantara. Jadi representasi multimedia adalah suatu penyaluran basis data untuk menyajikan tampilan berbentuk data multimedia. Nah, dalam sebuah media, representasi tentu saja memberikan kita gambaran, maksudnya. Saya ulangi, dalam sebuah media, representasi tentu saja memberikan kita gambaran dan mencoba menjelaskan kepada audiens sebuah pesan atau kejadian yang ingin diutarakan. Nah, media tidak hanya mempresentasikan hal-hal yang bersifat umum atau kepentingan umum saja, tapi juga dapat berisi makna-makna lain yang tentang sesuatu yang tersembunyi, atau juga bisa menyampaikan kepentingan dalam bentuk kepentingan pribadi. Nah, kemudian klasifikasi dari representasi media, yaitu ada persepsi, ya, perception, kemudian presentation medium atau presentasi media, ya, kemudian ada representasi media, ya, kemudian ada storage medium atau media penyimpanan, kemudian ada transmission medium ya, atau bisa disebut dengan media transmisi, lalu ada juga information exchange medium ya, atau kita sebut media pertukaran informasi, seperti itu. Lalu kita masuk ke slide berikutnya. Nah, ini sedikit penjabaran ya dari tampilan slide sebelumnya ya. Klasifikasi media. Pertama ada media persepsi, atau tadi yang saya sebutkan adalah perception ya. Kemudian ada media representasi, atau tadi saya sebutkan representation medium ya. Pertama, media persepsi, yaitu bagaimana manusia mempersepsikan atau mengartikan ya informasi yang ada dalam lingkungan komputer. Nah, kemudian yang kedua, media representasi, bagaimana kode informasi komputer ya
bagaimana kode dari informasi komputer itu maksudnya. Kemudian yang ketiga adalah media presentasi, yaitu melalui media mana informasi dikirim oleh komputer atau dimasukkan ke dalam komputer. Nah, kemudian media penyimpanan, di mana informasi nanti akan disimpan. Kemudian media transmisi. Nah, melalui media apa informasi itu nanti akan dikirimkan. Lalu media pertukaran informasi. Jadi, informasi mana yang akan digunakan untuk pertukaran informasi di antara tempat-tempat yang berbeda. Baik, kita akan jabarkan lagi satu persatu dari klasifikasi media yang sudah saya sebutkan tadi. Ya, kita masuk ke perception. Nah, perception adalah bagaimana manusia mengenali dan mengartikan atau interpretation atau penafsiran ya informasi yang diterima sistem sensor manusia. Jadi manusia tadi punya panca indera, mata, telinga, hidung, kulit, lidah ya. Jadi kalau persepsi sendiri adalah mengenali atau menafsirkan. Jadi bagaimana manusia mengenali dan mengartikan informasi yang diterima melalui sensor manusia yang mereka miliki, yang manusia miliki, seperti itu. Nah, ini adalah gambaran ya dari persepsi media yang untuk membantu manusia dalam merasakan lingkungannya. Ada tangan ini melambangkan kulit, mata, lidah, hidung, dan telinga. Kemudian masuk ke slide berikutnya adalah perception medium. Ya, ada 3 poin di sini. Persepsi media membantu manusia untuk merasakan lingkungannya. Lalu tadi ada pertanyaan juga ya, bagaimana manusia menerima informasi pada lingkungan komputer? Sedangkan persepsi informasi yang ada saat ini masih sebatas melalui penglihatan atau mata atau melalui pendengaran atau telinga ya. Kemudian yang C, poin ketiga, perbedaan persepsi informasi itu melalui perbedaan persepsi informasi antara melihat dan mendengar, ini maksudnya. Nah, di pertemuan yang lalu, di slide di materi yang lalu ya, saya sudah membahas bahwa ada penelitian dari CTR ya, Computer Technology Research. Jadi ada perbedaan dalam kemampuan mengingat ya antara mendengar dan melihat ya. Pertama, seseorang mampu mengingat sekitar 20% informasi yang pernah dilihatnya. Kemudian yang kedua, orang mampu mengingat sekitar 30% informasi yang didapat melalui pendengarannya maksudnya. Nah, yang ketiga, orang mampu mengingat informasi sekitar 50% jika diperoleh melalui penglihatan dan pendengaran sekaligus. Nah, ini adalah perbedaan persepsi informasi yang nanti diterima oleh seseorang melalui penglihatan atau pendengaran, ya. Nah, kemudian kita masuk ke slide berikutnya adalah aspek pada perception medium. Aspek berarti hal atau unsur ya pada perception medium. Itu ada 3, ada aspek representative space, ada aspek representative value, kemudian ada aspek representasi dimensi. Nah, untuk aspek representative space ya, sesuatu yang terkandung dalam presentasi secara nyata ya, yang dapat dilihat seperti kertas, layar, slideshow, PowerPoint dan lain sebagainya. Lalu ada aspek representative value, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam presentasi, yaitu ada self-contained, kemudian ada predefined symbol set ya. Nah, untuk self-contained itu bisa dikatakan adalah secara pribadi atau mandiri, artinya setiap orang mempunyai interpretasi
berbeda-beda. Jadi pandangannya berbeda-beda. Misalnya bicara tentang suhu. Mungkin ada seseorang yang mengatakan suhu hari ini adalah panas, atau ada juga yang mengatakan sedang, atau ada yang mengatakan suhunya sedang dingin. Juga bicara tentang perbedaan interpretasi orang kepada rasa, enak atau tidak enak, atau hambar. Seperti itu juga dengan bau-bauan. Nah, kalau yang predefined symbol set, ya, ini adalah sesuatu yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi sudah disepakati sebelumnya, seperti teks, ya, penulisan teks, pengucapan teks, ya, kemudian gerak tubuh dan lain sebagainya. Kemudian ada kemudian ada aspek yang ketiga, yaitu aspek representasi dimensi. Ya, itu ada ruang atau space, kemudian ada waktu atau time. Nah, untuk time ini ada beberapa, seperti time independent, discrete, ini seperti teks atau grafis, ya. Nah, kemudian ada time dependent atau continuous media. Nah, ini seperti video, kemudian ada audio, kemudian sinyal dari sensor yang berbeda, dan lain sebagainya. Baik, itu bicara tentang aspek pada perception medium, ya. Jadi ada 3 poin di dalamnya. Baik, kita akan masuk ke slide berikutnya. Slide berikutnya adalah tentang representasi media, ya. Nah, representasi media ini ditentukan oleh representasi informasi dari komputer, ya. Representasi media ditentukan oleh representasi informasi yang ada dari komputernya. Kemudian bagaimana informasi pada komputer nanti dikodekan? Nah, untuk informasi yang akan dikodekan oleh komputer ini menggunakan berbagai format, ya, untuk merepresentasikan informasi, ya. Jadi bagaimana informasi pada komputer dikodekan? Nah, ini akan menggunakan berbagai format untuk merepresentasikan informasi. Kira-kira format representasi medianya apa saja? Kita akan lihat pada slide berikutnya. Ya, format representasi media. Nah, ini akan menjadi pembahasan kita di materi berikutnya, ya, di pertemuan berikutnya. Nah, tapi di sini saya akan menyampaikan secara ringkas terlebih dahulu. Ya, format representasi media adalah pertama teks, ya, ada ASCII, kemudian image, ya, ada facsimile dalam kurung standar ISO atau JPEG, gambar, ya. Kemudian audio stream, lalu ada audio video, TV standar, komputer standar, MPEG, ya. Kemudian ada grafis, Captain, Videotek. Nah, ada beberapa referensi yang tidak memasukkan grafis di dalamnya, hanya bicara tentang teks, image, audio, dan video. Nah, nanti kita lihat pada pertemuan berikutnya. Lalu kita masuk ke presentasi medium. Nah, presentasi medium adalah pesan atau materi yang akan disampaikan atau dikemas dalam sebuah program komputer dan disajikan melalui perangkat alat saji atau proyektor. Nah, biasanya materi yang disajikan ini berupa teks, gambar, animasi, dan video yang digabungkan dalam kesatuan yang utuh. Ini sama dengan pada saat kita bicara tadi, ya, di slide sebelumnya adalah tentang format representasi media. Oke. Baik, kita masuk lagi ke materi berikutnya, ke slide berikutnya. Ini tentang presentasi, masih presentasi media, ya. Itu ada 2 hal di sini, tool, ya, dan device yang digunakan untuk proses input dan output informasi. Lalu melalui media apa kira-kira informasi disajikan oleh komputer, atau melalui media apa kira-kira nanti informasi dimasukkan ke dalam komputer. Nah, ini tentu ada output dan input.
Output berarti kertas, layar, speaker, dan lain sebagainya. Saya yakin Anda sudah paham. Kemudian input, keyboard, mouse, kamera, mikrofon, dan lain sebagainya. Nanti bisa dieksplor sendiri ya. Baik, itu adalah tadi pembahasan tentang presentasi medium. Ya, tadi tentang pengertian dan tools serta device serta media yang akan disajikan atau dimasukkan ke dalam komputer. Lalu kita bicara lagi tentang storage medium ya. Storage berarti media penyimpanan ya. Jadi storage medium adalah pembawa data yang mempunyai kemampuan untuk menyimpan informasi ya. Jadi tidak terbatas pada komponen komputer. Nah, di manakah informasi akan disimpan? Ya, jadi informasi bisa disimpan melalui mikrofilm, floppy disk, hard disk, CD-ROM, DVD, MMC, CD card, SD card ya, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh dari media atau tempat informasi disimpan. Kemudian kita masuk ke dalam slide berikutnya. Ada transmission medium ya. Transmission medium ini adalah pembawa informasi yang memungkinkan terjadinya transmisi data secara kontinu. Jadi transmisi media adalah pembawa informasi yang memungkinkan terjadinya transmisi data secara kontinu. Artinya tidak termasuk media penyimpanan. Nah, melalui apa informasi akan ditransmisikan? Yaitu melalui jaringan ya, menggunakan kabel seperti fiber optik dan lain sebagainya, atau melalui udara terbuka seperti wireless ya. Itu tadi bicara tentang transmisi media. Lalu kita masuk ke dalam information exchange medium ya. Yang dimaksud dengan information exchange medium tadi adalah kira-kira pembawa informasi untuk transmisi. Jadi contohnya media penyimpanan dan media transmisi. Lalu bagaimana informasi dari tempat yang berbeda saling dapat dipertukarkan? Ya, direct transmission dengan jaringan komputer tentunya. Ada combine ya, seperti storage dan transmission media, atau web yang berisi informasi seperti e-book, forum, dan lain sebagainya. Nah, itu pengertian atau penjelasan dari information exchange medium. Baik, sampai di sini materi kita tentang jenis representasi media. Nah, ini akan berlanjut ya, berhubungan dengan materi kita yang berikutnya, materi ketiga ya, kita bicara tentang representasi media. Nah, ini akan saya jelaskan di materi yang ketiga ya. Baik, untuk kelanjutan dari materi kita adalah saya minta Anda mengeksplor lagi ya, kemudian mempelajari dan mengulangi video materi saya ini. Kemudian kita akan lanjut pembahasan atau diskusi melalui WA group ya. Kemudian PPT dari materi kita hari ini akan saya share melalui Google Classroom ya. Untuk minggu berikutnya sebelum masuk ke materi yang ketiga, saya akan seperti biasa akan menanyakan ya, sampai di mana pemahaman Anda untuk materi kita yang kedua ini. Ini tentu saya bertanyakan kepada Anda secara acak. Oke. Baik, sekian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
detected using Powtoon.